dulu ke tujuan pembelajaran, yaitu memahami mengenai keanekaragaman hayati, terutama mengenai poin tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, memahami mengenai materi persebaran fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, mempelajari dan memahami materi tentang cara pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, mari kita lanjut masuk ke materinya. Yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama tuh ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip, sifat, dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen ini menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Contohnya dapat dilihat dari gambar, yaitu saya memilih gambar bunga mawar, di mana bunga mawar ini memiliki banyak warna yang menunjukkan bahwa ia memiliki perbedaan gen sehingga mempengaruhi fenotip atau penampakan luarnya, yaitu pada warnanya bisa dilihat ada berbagai macam warna mawar, ada warna pink, warna putih, dan warna kuning, dan masih banyak lainnya. Ini menunjukkan keanekaragaman gen. Mereka tuh berbeda tapi masih satu jenis atau satu spesies. Nah, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies atau jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga famili lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contoh, keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Ada kacang kapri, kacang tanah, dan kacang hijau. Nah, contoh selanjutnya itu ada pada keluarga kucing-kucingan, di mana ada harimau yang masih termasuk dalam satu keluarga kucing, namun berbeda, dan singa masih termasuk keluarga kucing, namun mereka tuh berbeda spesies, namun masih satu jenis atau masih satu keluarga atau famili gitu. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas ekosistem, makhluk hidup selalu bergantung pada lingkungannya dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, ekosistem ini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Kita masuk dulu ke ekosistem perairan. Nah, apa sih ekosistem perairan itu tuh? Berarti adalah seluruh makhluk hidup atau seluruh interaksi antara makhluk hidup yang ada di perairan gitu. Ekosistem perairan itu dibedakan menjadi 2 juga, yaitu ada air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel yang makhluk hidup. Terus dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, penetrasi atau masuknya cahaya matahari, di mana kayak penetrasi atau masuk cahayanya matahari itu pada air tawar memiliki 3 tingkat, ada yang masuknya secara keseluruhan kayak terang, sedang, dan gelap gitu. Terus ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini memiliki ciri-ciri yang memiliki kebalikan lah daripada air tawar. Yang pertama tuh memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Terus tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, berbeda kan dengan air tawar tadi. Terus masih ada lagi yaitu habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis, air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Nah, sudah selesai pada ekosistem perairan, kita masuk lagi ke ekosistem daratan. Ekosistem daratan ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berarti kayak seluruh makhluk yang ada di daratan gitu. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut. Berdasarkan letak geografinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada 7 buah. Jadi yang pertama nih, ekosistem darat tuh ada namanya hutan hujan tropis. Nah, di hutan hujan tropis nih biasanya terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya dalam lenggah sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Thailand, dan lembah Sulawesi Kono. Di mana
Hutan hujan ini memiliki siraman hujan yang sangat deras antara 200 sampai 450 cm per tahun. Setiap tahun matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat. Nah, hutan hujan tropis ini untuk not penting aja ya. Hutan hujan tropis ini tuh memiliki yang makhluk hidup yang paling banyak di antara ekosistem lainnya. Terus yang kedua kita masuk ke bioma gurun. Oh ya, gambar ekosistem hujan tropis tuh bisa dilihat dari gambar. Terus kita lanjut ke bioma gurun. Bioma gurun ini terdapat di daerah tropika sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-cirinya gersang, curah hujannya rendah, suhu siangnya tinggi, sehingga penguapan juga tinggi. Sedangkan pada malam hari suhunya sangat rendah. Nah, perbedaan suhu antara siang dan malam yang sangat besar ini menyebabkan adaptasi pada tumbuhan-tumbuhannya, di mana salah satunya misalnya daun pada kaktus diubah menjadi duri gitu, itu salah satunya. Terus yang kita masuk gambarnya dapat dilihat pada PPT-nya. Terus yang ketiga ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Porositas atau resapan air tinggi dan dryness aliran air cepat. Lanjut ke bioma hutan gugur. Nah, hutan gugur ini terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu ada dingin, semi, panas, dan gugur. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, dan lain-lain ya. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu bioma taiga. Nah, bioma taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain mose, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Terus ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini biasanya kayak berada di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Jadi bioma tundra ini tuh sama kayak kutub, dimana dia bukan sama kayak kutub, emang kutub gitu. Bioma tundra ini tuh dia banyak salju, dingin, suhunya rendah. Terus pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Tentu tumbuhan yang dominan yaitu sebagai Sphagnum sp, lichen, tumbuhan biji semusim. Pada umumnya tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Juga hewan-hewan yang bisa beradaptasi pada pada suhu dingin seperti penguin, beruang kutub, dan lain-lain. Terus ada sabana atau savana yang merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150. Misalnya di Kenya atau Afrika, Australia Utara. Sabana menjadi dua, yaitu ada sabana murni dan sabana campuran, di mana sabana murni itu hanya satu jenis pohon dan sabana campuran itu ada beberapa jenis pohon. Nah, selesai pada bagian 1, kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, perbedaan fauna di Indonesia ini dapat dibedakan antara Weber dan Wallace. Yang pertama kita masuk ke daerah sebelah barat garis Wallace. Nah, kawasan Indonesia yang termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Garis Wallace dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace atau ahli zoologi berkebangsaan Inggris. Pada abad ke-19, beberapa jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat yang juga menjadi spesies endemik antara lain harimau atau Panthera tigris, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orang utan, wawau, lutung, merak hijau. Nah, fauna di wilayah ini dikenal juga dengan fauna tipe oriental. Lanjutnya ada yang kedua, yaitu daerah peralihan. Daerah peralihan ini adalah daerah di antara garis Wallace dan Weber. Disebut juga dengan wilayah Wallace gitu. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna australis semakin berkurang. Dengan demikian, marsupialia dapat ditemukan di daerah Wallace dan burung pelatuk oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallace. Juga masuk yang ketiga, daerah sebelah timur garis Wallace.
Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu seperti jenis burung yang warna bulunya mencolok, misalnya kasuari, jitrawasi, kakatua, nuri, dan parkit. Ada pula merpati berjambul dan beberapa jenis hewan berkantung dan walabi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 atau bagian terakhir, yaitu cara pelestarian keanekaragaman hayati. Ada 2, yaitu ada pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pertama kita masuk dulu ke pelestarian secara in situ, di mana pelestarian in situ ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau di habitatnya, di mana pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk lainnya jika dipindahkan ke tempat lain, contoh taman nasional dan cagar alam. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam, sehingga flora dan fauna asli Indonesia memiliki kesempatan baik untuk hidup terus-menerus, tentu apabila peraturan pemerintah ditaati. Yang kedua ada pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan, dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Pelestarian ex situ dapat melakukan cara-cara sebagai berikut, yaitu kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan penyimpanan dalam kamar-kamar bersuhu dingin kebun binatang. Dan yang terakhir ada kebun binatang. Nah, kenapa sih kita penting menjaga keanekaragaman hayati? Nah, selain ada pelestarian secara in situ dan ex situ ini, ada pelestarian di mana kita dapat menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita dulu. Nggak perlu besar-besar dulu deh kayak in situ, ex situ. Misalnya kalau menanam pohon, kita dapat melestarikan fauna dan flora yang ada di sekitar kita dulu gitu. Kenapa penting gitu menjaga keanekaragaman hayati? Agar ekosistem di bumi ini tetap berjalan dengan baik dan hewan-hewan nggak punah, flora-flora nggak punah. Kita juga dapat mendapatkan benefit dari itu semua. Misalnya jika pohon nggak kita rawat nih, pohon berkurang, ya kita nggak dapat oksigen dengan baik dan masih banyak lainnya. Nah, terima kasih, sekian dulu penjelasan dari saya, Fitala Saputra. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.